teaser. Arman, pertanyaan saya, apa yang mendasari seorang Arman kemudian bersama Ananda tentunya itu kemudian Apa ya, kalau lagu-lagu puisi biasa kita bawakan, yang sering kita bawakan biasa diperdengarkan oleh Pak Jeren, kenapa dipanggil Jeren? Oh ya, JRM ini sendiri adalah satu singkatan dari nama saya John Rende Mengontan. Tetapi dalam hal pergumulan saya dalam berjuang dalam politik itu sendiri, saya selalu tingkat bahwa JRM itu jangan ragu untuk memilihnya dia. Oh, jangan ragu untuk memilih dia. Dan Tren sekarang itu kan birokrat tidak lagi dalam ruang-ruang yang setiap saat, setiap detik harus dilayani. Ya, oke. Selamat siang Indonesia. Siaran langsung dari Studio BIDI Kabar Grup Indonesia Network di Makassar, Sulawesi Selatan. Ubiso Go Nasional hadir pada hari ini. Ubiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Ubiso tayang di kanal YouTube Ubiso, Kabar Video dan Jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Pada edisi Ubiso Go Nasional hari ini, kami akan menampilkan program baru, transformasi baru Ubiso. Ubiso adalah program yang tayang setiap hari Rabu jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ubiso terdiri atas beberapa program, di antaranya live streaming yang membahas tentang kasus-kasus yang lagi aktual, talkshow yang menginspirasi masyarakat, dan juga ada offshot, yaitu liputan-liputan on the spot yang dikemas secara ringan. Ubiso juga memiliki satu program berbagi kebaikan, yaitu program yang diperuntukkan untuk memberikan donasi kepada masyarakat. Tidak lupa juga di kanal Ubiso ada program kanal komunitas yang menampung video-video dari kaum milenial. Ubiso adalah program yang kita berharapkan bisa membawa hal-hal baik buat Indonesia. Ubiso adalah akronim untuk Perubahan Indonesia Show. Ubiso saat ini tim Ubiso sedang menyiapkan secara langsung program Ubiso Go Nasional yang disiapkan dari 12 kota di Indonesia. Program ini juga disiapkan oleh media-media di Surabaya, yaitu beritajatim.com, dari Papua, kabarpapua.co, Ambon, terasmaluku.com, Kalimantan, Banua.co.id, dari Sumatera ada rio.co.id, dari Manado ada zonautara.com, dari sultrakini.com, dari Mamuju Sulawesi Barat ada kabarmamuju.com, dan tentu saja dari Makassar itu kabarmakassar.com. Selain itu juga ada media dari Jakarta, ada 3 media yang menyiapkan secara langsung acara kita pada hari ini. Yang pertama dari Jakarta ada kabarjakarta.com, kabarindonesia.id,
dan suara.com. Acara ini juga bisa Anda saksikan di jaringan Kabel Group Indonesia Network di Sulawesi Selatan dari 5 wilayah. Inilah Ubiso Go Nasional. Oke, pada edisi perdana Ubiso hari ini kita telah meminta kesediaan salah seorang aktivis internasional yang akan menjadi narasumber perdana Ubiso Go Nasional, yaitu Andreas Sasono. Andreas Sasono adalah seorang aktivis Human Rights Watch, seorang jurnalis, dan juga seorang pengerana. Mas Andreas sudah berada di tengah-tengah kita, saat ini berada di Jakarta atau di Garut, Jawa Barat. Selamat siang, Andreas Sasono. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Oke, jadi pemirsa Ubiso dan teman-teman jaringan di 12 kota di Indonesia, tamu perdana kita itu adalah Andreas Sasono. Saya pikir banyak orang yang sudah mengenal Andreas Sasono, tapi pada kesempatan ini kita akan mengulas siapa sih Andreas Sasono dan hal-hal apa saja yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Yang kemudian Andreas Sasono ini kadang juga termasuk sosok yang penuh dengan kontroversi. Salah satunya diantaranya adalah dia dituduh sebagai agen CIA, agen JIN, bahkan sempat dituduh sebagai pernah mengkorupsi uang tahanan politik di Indonesia. Itu Mas Andreas. Dan juga Mas Andreas sempat juga disebut-sebut sebagai transgender dan aktivis gay, bagian dari gay itu sendiri. Nah, Mas Andreas Sasono, kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana perjalanan hidup Andreas Sasono sebagai pengelana dan penyaksi hak asasi manusia di berbagai penjurusnya di Indonesia. Saya kelahiran sebuah kota kecil di Jawa, namanya Jember di Jawa Timur. Ketika saya lahir tahun 1965, jadi saya lahir sekitar 5 minggu sebelum terjadi apa yang disebut peristiwa G30S, ya, gerakan 30 September di Jakarta. Dan tentu lahir di tahun 65 itu, kalau dengar cerita-cerita orang tua, ya tahun-tahun yang menakutkan. Lantas, saya ketika kecil saya berbahasa, saya orang Tionghoa. Seperti halnya orang Tionghoa di Jawa Timur, saya tumbuh besar dengan bahasa Melayu, juga bahasa Jawa, juga bahasa Madura. Jadi saya bisa 3 bahasa itu dengan lancar. Tentu belakangan ketika dewasa saya belajar bahasa Inggris. Sekolah di Malang, SMA, lantas saya kuliah di Salatiga. Ini tempat yang mengubah hidup saya kira. Di Salatiga saya belajar dari George Adicondro, seorang aktivis lingkungan, seorang akademikus, seorang peneliti, tapi juga seorang pembangkang. Satu lagi dosen yang saya kira berpengaruh itu Arif Budiman. Juga seorang pembangkang, seorang dosen, seorang akademikus, seorang cendekiawan publik. Nah, dari 2 inilah saya belajar banyak hal, dan setelah lulus, dengan 2 orang ini juga saya istilahnya dioper ke Jakarta, dikenalkan dengan Gunawan Muhammad. Ini pendiri majalah Tempo. Dan lantas Gunawan inilah yang ketika Tempo dibredel, meminta saya untuk membantu dia mendirikan sebuah komunitas di Jakarta. Tujuan komunitas ini adalah memperjuangkan kebebasan pers. Nah, tentu setelah Presiden Soeharto mundur tahun 98, komunitas ini mulai berubah menjadi gerakan yang terbuka, jadi radio, jadi KBR, ya, lantas jadi ada yang jaringan Islam liberal, ada teater Selihara, dan seterusnya.
Kira-kira itu tahun-tahun membentuk pekerjaan saya. Apa yang mendasari seorang Andreas Saxono itu kemudian terjun di dunia aktivisme? Karena kita tahu persis bahwa dunia aktivisme itu adalah dunia yang penuh dengan tantangan dan juga ujian. Saya kira saya berasal dari keluarga bisnis ya, seperti banyak orang Tionghoa di situ. Tetapi memang sejak kecil saya suka menulis. Saya ingat kelas 2 SD, tulisan saya dipuji di sekolah karena dianggap bagus untuk anak kelas 2 SD. Kemudian SMA saya sudah mulai juara menulis. Nah, ketika kuliah itu dibentuk oleh ya pergaulan saya dengan teman-teman di Salatiga, di Semarang, di Jogja. Saya kenal dengan banyak aktivis dari Jogja, Bandung, Jakarta, kebanyakan pers mahasiswa. Memang saya waktu itu menjadi wartawan mahasiswa. Ya begitu saja, mengalir, tidak banyak tantangan. Begitu lulus, memutuskan jadi wartawan. Mula-mula bekerja di Phnom Penh. Jadi saya memulai karir bukan di Indonesia, tapi di Kamboja, meliput perjanjian perdamaian antara Khmer Merah dengan lain-lain di Kamboja. Nah, setelah pulang dari Kamboja, saya masuk ke Jakarta Post. Tidak ada sesuatu yang menurut saya tidak ada yang istimewa, hanya karena pergaulan. Jadi yang mendorong seorang Andreas Saxono terjun di dunia aktivis itu kemudian menjadi ikon, salah satu ikon gerakan di Indonesia bahkan di Asia, itu dari menulisnya dulu ya? Ya, saya percaya dengan dunia menulis. Saya percaya pada jurnalisme. Buat saya, jurnalisme itu bukan hanya wartawan. Buat saya, jurnalisme itu siapapun yang mau menulis untuk kepentingan masyarakat. Motivasinya melayani masyarakat. Dia bisa seorang aktivis, dia bisa seorang pengacara, dia bisa seorang dokter, atau tujuannya melayani masyarakat. Dan jurnalisme verifikasi. Jadi dia bukan sekedar mengemukakan opini dia, tetapi melakukan verifikasi terlebih dahulu, melakukan liputan, melakukan wawancara. Buat saya itu yang esensial. Nah, saya percaya makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu masyarakat itu. Sebaliknya, makin tidak bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin tidak bermutu pula informasi yang sampai ke masyarakat itu, sehingga makin tidak bermutu pula informasi yang dipakai oleh masyarakat buat terbentuknya opini publik. Dengan kata lain, makin timbul pula masyarakat bersangkutan. Nah, karena percaya pada dunia tulis-menulis, percaya pada jurnalisme, saya kira itu yang mendorong saya untuk makin lama makin bergerak ke berbagai macam daerah di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, perampasan lahan, dan belakangan juga ke ASEAN, ya, ke Myanmar, ke Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Dan itu jurnalisme, aktivisme itu dua hal yang sebenarnya saling menyatu di kehidupan seorang Andreas Saxono. Bagaimana seorang Andreas Saxono itu bisa memisahkan antara jurnalisme sebagai satu profesi, karena jurnalisme dia punya genre sendiri, dan Andreas Saxono sebagai seorang aktivis. Bagaimana membedakan dua hal ini untuk kemudian kita bisa kemudian menyatakan bahwa Andreas Saxono bebas dari segala interest sebagai aktivisme dan sebagai jurnalis. Jadi begini, tujuan jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran, bukan kebenaran filosofis, tetapi kebenaran fungsional. Nah, loyalitas utama seorang jurnalis adalah kepada warga, bukan kepada sponsor dia, pemasang iklan dia, juga bukan pada audiens dia, pemirsa, pendengar, pembaca. Tetapi yang utama adalah pada masyarakat. Jadi saya merasa saya mencari informasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang bermutu.
Nah, apakah saya punya posisi? Pasti, saya punya posisi. Saya punya bias kesukuan, bias latar belakang iman, keagamaan, pendidikan sosial, bahasa, kewarganegaraan, dan seterusnya. Tetapi justru itulah tantangannya. Bagaimana background kita itu tidak dipakai buat mendikte kita, tetapi background-nya dipakai untuk memperkaya ruang redaksi, ruang kerja kita. Ya, sehingga seorang praktisi yang bermutu itu bisa tetap independen dari sumber-sumber yang dia tulis. Ya. Saya membela minoritas Ahmadiyah, saya membela minoritas Kristen di Pulau Jawa, atau orang Papua, ya, minoritas di Indonesia banyak dilanggar haknya, atau perempuan, atau waria. Tetapi tidak berarti saya tidak bisa melihat bila ada orang Ahmadiyah yang berbuat salah. Saya tidak boleh menutup mata bahwa ada militan-militan Papua yang melakukan kekerasan terhadap para pendatang di tanah Papua. Atau orang Kristen sebagai minoritas yang paling besar di Indonesia, tentu banyak yang melakukan hal-hal yang tidak patut. Gereja-gereja mereka ditutup, tetapi juga banyak hal orang Kristen juga tentu bersalah. Jadi yang penting adalah independen dari sumber-sumber kita. Tujuan jurnalisme adalah mencari kebenaran. Bukan jadi objektif. Objektif adalah metodologi. Sorry, saya potong ya. Jadi independensi dalam perspektif jurnalisme itu mungkin Mas Andreas Harsono bisa mengelaborasi kembali bagaimana dunia jurnalisme di Indonesia yang beririsan dengan dunia aktivis, kepentingan bisnis, dan sebagainya. Mas Andreas Harsono, sebentar kita akan kembali. Pesan berikut ini. Terima kasih buat pertanyaan. Arman, pertanyaan saya, apa yang mendasari seorang Arman kemudian bersama Ananda tentunya itu kemudian apa ya, kalau lagu-lagu itu biasa kita bawakan, yang sering kita bawakan biasa diperdengarkan oleh Pak Jerem, kenapa dipanggil Jerem? Oh iya, Jerem ini sendiri adalah satu singkatan dari nama saya John Rende Mongontan, tetapi dalam hal pergumulan saya dalam berjuang dalam politik itu sendiri, saya selalu mengingatkan bahwa Jerem itu jangan ragu untuk memilihnya dia. Oh, jangan ragu untuk memilih dia. Tren sekarang itu kan birokrat tidak lagi dalam ruang-ruang yang setiap saat, setiap detik harus dilayani. Ya, oke. Kembali bersama untuk Indonesia Perubahan Indonesia, UPISO, dengan Andreas Harsono. Kita kembali mengupas soal independensi newsroom atau independensi jurnalis di tengah pragmatisme, di tengah berbagai kepentingan, dan tentu juga di tengah berbagai Andreas Harsono, bagaimana Anda melihat independensi itu sendiri, bagi pentingnya independensi bagi jurnalis
newsroom dan tentu juga buat demokrasi? Sangat penting. Tantangan utama buat wartawan di Indonesia adalah menjadi independen. Kalau Anda pergi ke New York atau Anda pergi ke Tokyo, London, Sydney atau Hong Kong, dan Anda bertanya bagaimana mereka memandang wartawan-wartawan di Indonesia, saya kira secara garis besar yang mereka anggap sebagai tantangan utama adalah independensi. Ya. Tidak perlu berkecil hati karena kebebasan pers di Indonesia itu tanpa surat izin baru berumur 20 tahun setelah Presiden Soeharto mundur. Jadi ada banyak hal yang masih menjadi hambatan buat jurnalisme kita untuk naik pangkat menjadi jurnalisme yang bermutu internasional. Ya. Sekarang ini kalau kita bicara soal kredibilitas media, bolak-balik ya kita ngomong New York Times, BBC, Reuters, Associated Press, atau mungkin kalau sedikit-sedikit ke Asia, Al Jazeera, South China Morning Post, dan seterusnya. Kita belum melihat ada media Indonesia, entah itu Kompas atau MNC, yang punya wartawan, yang punya biro-biro di luar negeri. Kita tidak meliput Amerika Serikat, kita tidak meliput Timur Tengah, kita tidak meliput Eropa, kita tidak meliput Jepang, Tiongkok, raksasa ekonomi. Nah, itu menunjukkan bahwa jurnalisme di Indonesia ini masih belum maju ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, salah satu persoalan kenapa independensi di Indonesia ini kurang berkembang, karena di negara kita masih banyak sekali pasal-pasal yang bisa dipakai buat kriminalisasi wartawan. Ya, tentu Bung Upi ini salah satu korbannya, sekian puluh tahun yang lalu. Ada di KUHP, ada di ITE, ada di undang-undang lain. Di dalam bahasa Inggris istilah ini adalah criminal defamation. Selama suatu negara masih punya pasal-pasal criminal defamation, entah itu libel atau slander, lisan atau tertulis, susah buat kebebasan pers yang sekarang mulai berkembang di Indonesia untuk maju ke tahap yang berikutnya. Pada tahun 98, ketika saya ikut mendirikan target pertama itu kan, kalau Anda mau punya surat kabar Fajar atau Jawa Pos, di mana-mana itu harus punya surat izin terbit. Nah, kami berhasil menghilangkan surat izin terbit di Indonesia. Tetapi kita masih punya criminal defamation. Dan tidak mudah menghapus pasal-pasal kriminal pidana di KUHP tersebut karena negara Indonesia belum pernah mencoba untuk menghapuskan criminal defamation. Negara Indonesia belum pernah mencoba memberlakukan warga negaranya sebagai orang-orang dewasa. Kita masih menganggap warga negara kita ini anak kecil, dan celakanya anak kecil yang kadang-kadang dipukul. Gitu. Nah, negara di dunia sudah tidak punya criminal defamation. Saya kira target perubahan Indonesia yang lebih baik berikutnya, salah satu yang penting adalah menghilangkan pasal-pasal karet dari KUHP ini, yang bisa mengirim orang ke penjara karena pendapat dia, karena posting media sosial dia, karena omongan dia, karena pekerjaan dia sebagai wartawan. Jadi Andreas Harsono menilai bahwa salah satu cara Indonesia itu berubah, khususnya di bidang demokrasi dan kebebasan pers Indonesia, adalah penghapusan pasal-pasal defamation itu ya, dan itu akan berpengaruh soal, termasuk juga soal independensi. Oh iya, kalau infrastrukturnya baik, kita bisa membangun jurnalisme yang jauh lebih bermutu, jauh lebih secara finansial menguntungkan. Ya. Kenapa media CNN atau New York Times dalam masa macam pandemi begitu, ratingnya naik, income-nya naik, pelanggannya naik, orang mau bayar buat baca. Karena yang pertama, ruang redaksi mereka sudah tua sekali dan bermutu. Yang kedua, di Amerika Serikat tidak ada criminal defamation. Jadi suka nggak suka, cepat atau lambat, bila kita mau jadi negara yang berkembang, yang maju, yang beradab, semua pasal-pasal itu harus hapus dari bumi Indonesia.
Ya, karena pasal-pasal itu juga bukan hanya menjerat jurnalis ya termasuk Andreas Harsono juga akan selalu dijerat dengan pasal-pasal itu. Dan kita semua berhati-hati, saya pengalaman soal itu. Tapi ada orang misalnya kayak drummer jering di Bali, ya hanya karena mengkritik Ikatan Dokter Indonesia masuk penjara, atau siapalah dulu yang Ibu Prita menulis email mengeluh soal rumah sakit di Jakarta masuk penjara juga. Banyak sekali. Atau seorang guru di Pulau Lombok mengeluh karena dia dilecehkan secara seksual oleh kepala sekolah di tempat dia bekerja, dia yang masuk penjara. Sementara pelakunya justru yang menggugat dia. Banyak sekali contohnya, ada ratusan, tiap tahun tuh ada orang-orang masuk penjara. Tahun ini saya ada 2 wartawan masuk penjara, satu di Riau, satu di Kalimantan Selatan, karena pekerjaan mereka sebagai wartawan. Tentu tidak perlu. Kalau kita nggak bisa menghilangkan criminal defamation di Indonesia, sulit buat kita untuk bergerak menuju peradaban yang lebih baik. Ya, ulasan menarik Andreas Harsono, pemirsa UPI Show dan teman-teman di 12 kota di Indonesia dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Kita masih ada satu segmen berbincang dengan seorang pengelana hak asasi manusia, Andreas Harsono. Kita akan kupas soal pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, misalnya apakah dia seorang agen CIA, apakah dia seorang BIN, yang menarik untuk diikuti dan menarik untuk kita simak secara bersama. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Pertanyaan saya, apa yang mendasari seorang Arman kemudian bersama Ananda tentunya itu kemudian apa ya, kalau lagu-lagu biasa kita bawakan, yang sering kita bawakan biasa diperdengarkan oleh Pak Jerem. Kenapa dipanggil JRM? Oh ya, JRM ini sendiri adalah satu singkatan dari nama saya John Rende Mengontan, tetapi dalam hal pergumulan saya dalam berjuang dalam politik itu sendiri, saya selalu indikasikan bahwa JRM itu jangan ragu untuk memilihnya dia. Oh, jangan ragu untuk memilih dia. Tren sekarang itu kan birokrat tidak lagi dalam ruang-ruang yang setiap saat, setiap detik harus dilayani. Ya, oke. Kembali bersama UPI Show, edisi Go Nasional yang disiarkan langsung dari 12 kota dan 12 media di Indonesia. Dari Surabaya ada beritajatim.com, dari Papua ada kabarpapua.co, dari Ambon ada trasmaluku.com, dari Kalimantan ada infobanua.co.id, dari Sumatera ada realonline.co.id, dari Manado ada zonautara.com, Kendari ada sulawesisutrakini.com, dari Mamuju ada Kabar Mamuju, dan dari Jakarta ada Kabar Jakarta, Kabar Indonesia, dan Suara.com. Pemirsa UPI Show, kita kembali ke Andreas Harsono. Ini kita akan masuk di segmen yang paling ditunggu-tunggu, karena ini adalah inti dari UPI Show sebenarnya. Sebagai berbasis jurnalistik, kita memberi kesempatan kepada orang-orang yang selama ini dituduh untuk memberikan klarifikasi, sekaligus memberikan ruang dirinya untuk
membela diri, meskipun ini tentunya akan bersifat sepihak. Andreas Sarsono, gimana itu? Tidak ada yang menuduh secara resmi, hanya ya mungkin juga gurauan. Dia bilang Anda itu kan agen CIA, Amerika Serikat dan seterusnya. Tidak ada tuduhan yang resmi. Saya juga di Papua pernah dibilang penasehat istana, ya. Itu pernah ada orang ngomong tanpa menyebut nama saya. Dimuat di ada juga yang di sini, saya sering di Jawa dibilang pendukung organisasi Papua Merdeka, dulu disebut pendukung gerakan Aceh Merdeka, dan seterusnya. Tapi tentu itu tuduhan-tuduhan yang lebih pada posisi, nah ada yang menuduh secara resmi. Ada keluhan-keluhan, ya silakan. Dan sebenarnya Andreas Sarsono adalah seorang Andreas Sarsono. Dia bukan siapa-siapa ya. Dia bukan. Saya bekerja Andreas Sarsono. Ya. Saya bekerja penuh waktu buat Human Rights Watch. Ini organisasi yang saya tidak boleh bekerja di tempat lain. Kalau bahkan di tempat kami itu memberikan ceramah harus memberitahu organisasi ya. Bahkan terutama di masa-masa yang di tempat-tempat yang dianggap sensitif. Check in, check out. Pagi mau ketemu siapa harus lapor, malam pulang ke hotel harus lapor. Jadi mekanisme di tempat kami cukup detail lah. Kalau saya ketahuan bekerja buat Istana Merdeka kah, atau buat BIN, Badan Intelligence Negara, atau buat Central Intelligence Agency, saya tentu dapat sejak sekian tahun yang lalu. Artinya Andreas Sarsono sebenarnya hanyalah seorang peneliti di Human Rights Watch yang sehari-harinya adalah seorang ayah, seorang suami yang suka mengelana ke sana kemana. Andreas Sarsono, ini ceritanya tentu kita berikan kesempatan ke Andreas Sarsono untuk menjelaskan lagi secara lebih rinci ke pembaca, ke penonton kita di Indonesia bahwa Andreas Sarsono itu bukan orang yang seperti yang dituduhkan itu. Pekerjaan saya ini pekerjaan yang sensitif. Jadi kalau Anda menulis dari Aceh, Anda menulis soal pembantaian orang Madura dari Kalimantan ke Timor Leste, atau diskriminasi terhadap minoritas agama di Indonesia, atau perempuan, atau individu LGBT, ya terpaan dan sangkaan orang itu pasti ada. Ya. Salah satu hal yang juga sering saya dengar ya diomongin orang atau ada yang nyampein ke saya ini kan sering mengupayakan bantuan buat orang-orang yang sedang punya masalah hukum, karena kegiatan politik dia dan seterusnya. Ini sudah berlangsung 30 tahun lebih, ya, sejak zaman Orde Baru, baik itu orang Aceh, baik itu orang Papua, orang Timor, orang komunis, dan seterusnya. Ya selalu ada selentingan bahwa wah uangnya nggak sampai, atau uangnya sebagian dipakai, dan seterusnya. Ya, ada tuduhan resmi, ya, tapi dulu pernah ada seorang aktivis perempuan di Jayapura menuduh saya mengambil uang yang disedianya untuk Philip Karma. Itu seorang tahanan politik Papua. Tidak benar. Sederhananya begini, saya punya policy. Bila saya ini tidak bekerja untuk membantu orang-orang ini, ya. Tetapi kadang-kadang saya kasih rekomendasi atau apalah, menjawab email, dan orang-orang ini dapat bantuan keuangan buat membayar pengacara dan seterusnya. Nah, dalam policy saya adalah bila ada orang mau bantu, entah itu Philip Karma atau orang Aceh atau orang Ahmadiyah, orang Kristen, policy saya adalah langsung berikan ke rekening bank pihak yang bersangkutan. Saya tidak mau menerima uang itu untuk masuk ke rekening saya. Dan saya kira policy itu berjalan cukup baik ya selama puluhan tahun. Terakhir ini saya tentu bantu
beberapa aktivis yang atau wartawan yang sedang punya masalah, policy saya adalah selalu berikan langsung ke rekening yang bersangkutan lewat orang-orang dari pendananya. Nah, karena orang bilang, oh itu ada yang dari rekening kamu, dari transfer dari bank kamu. Ya mohon maaf, itu dari bank saya berarti itu uang saya pribadi, itu uang keluarga saya. Iya, benar. Minta izin ke istri saya untuk. Dan oke, jadi Andreas Harsono memberi klarifikasi soal itu. Yang lain adalah ini Andreas Harsono akan mengelana dari pengelana setelah memberikan kesaksian-kesaksian untuk hak asasi manusia, untuk jurnalisme dan demokrasi. Ada pertanyaan yang mungkin pemirsa Upiso ingin tahu. Apa sih yang dicari seorang Andreas Harsono? Kemudian dia mengambil risiko untuk berada di tengah-tengah orang-orang yang berisiko tentunya. Saya juga kadang berpikir ngapain gitu ya, bikin repot gitu ya, pergi begitu jauh, kadang-kadang harus pakai uang pribadi gitu. Saya kira lebih karena naluri kasihan ya, naluri simpati kepada yang lemah dan yang tertindas. Saya merasa bila saya punya kesempatan, bila saya punya waktu, saya mau membantu mereka. Tidak semuanya, tentu banyak. Mungkin dari audiens Anda yang bilang, oh kenapa yang ini nggak dibantu, yang itu nggak dibantu. Itu selalu ada email masuk, ada komentar di media sosial masuk. Ya saya hanya punya waktu 24 jam sehari. Saya hanya punya 2 tangan, 2 kaki. Sejauh yang saya bisa saya lakukan, bila menurut saya itu masih ada waktunya. Belum lagi dengan urusan organisasi, saya itu dan semua dirapatkan. Bila memungkinkan ya kami bantu. Saya kira lebih karena naluri. Saya bekerja buat Human Rights Watch. Banyak orang di sana mengatakan sebetulnya ini bukan hanya sebuah pekerjaan. Ini passion, ini pengabdian gitu ya. Kan pernah namanya organisasi kadang naik turun secara keuangan, ada krisis, gaji kami harus dipotong separuh dan seterusnya. Saya baik, karena saya anggap saya melakukan sesuatu yang saya senang. Membantu orang itu membuat saya bahagia. Ya. Minggu lalu Audryn Karma, itu putri dari Philip Karma, menikah di Jayapura. Dia minta saya datang, tapi saya tidak bisa datang. Tetapi melihat video dan dia begitu bahagia dengan suaminya, orang tua dia, mertua dia, semua bahagia. Saya senang begitu ya, karena dan mereka tentu berterima kasih. Mereka bilang, you did help us. Kamu membantu kami ketika pada masa-masa yang susah. Atau menyediakan waktu hanya sekedar teh buat seorang mantan tahanan PKI tahun 65, bisa berenang di rumah kami, ngobrol. Saya senang sekali gitu ya, karena dia bilang, well, sekian tahun yang lalu kamu melakukan ini, kamu tahu. Buat saya itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa terbeli dengan uang. Jadi Andreas Harsono itu bahagia kalau bisa membantu orang ya. Itu menarik itu. Ya, sebisa-bisanya kan. Lebih-bisanya. Berapa sih? Saya hanya seorang penulis, uang saya tidak banyak gitu ya. Sering harus diomelin istri karena memakai uang dapur kami buat hal yang menurut dia terlalu banyak. Tapi, well, membantu seorang waria tua yang tidak punya uang buat berobat, tidak banyak, tapi membuat saya senang gitu. Dia bisa berobat, penyakitnya bisa diatasi, hal-hal begitu. Itu membuat saya senang dan hidup di ringan rasanya. Ya, dan ini kisahnya menjadi menarik karena ternyata apa yang dilakukan Andreas Harsono itu bisa menjadi inspirasi buat semua orang bahwa jika kita punya kesempatan, punya waktu untuk membantu, itu bisa juga membuat kebahagiaan. Pertanyaan terakhir dari saya untuk Andreas Harsono. Andreas Harsono kan sekarang boleh dikata hidup dalam ya bisa membantu banyak orang. Dan ini tentunya terlepas dari dukungan dan
real dari orang-orang terdekat saya, keluarga. Yang ingin saya tanya, ingin saya tahu, apa sih cita-cita seorang Andreas Sarsono yang sampai saat ini belum sampai hidupnya? Ya, secara pribadi tentu saya ingin melihat anak saya dewasa, 2 anak dewasa, mulai bekerja, 1 sudah bekerja, 1 belum. Bahwa saya tentu ingin bila saatnya tiba, perjalanan saya sudah selesai, minimal mereka punya bekal buat hidup mereka masing-masing dengan baik. Secara umum, secara publik, saya punya proyek pribadi. Saya tuh mengumpulkan pidato atau tulisan-tulisan yang saya anggap mengubah sejarah Indonesia. Mulai dari Soekarno sampai ke Julius Suryakusuma, Gunawan Muhammad, Pramudia Anantatur, Hasan Ditiro, dan lain-lain. Saya harap sebelum waktu saya tiba, itu sudah jadi 1 buku. Jadi ini esai-esai, karya-karya Sultan Syahrir, perjuangan kita, tahun 45. Menurut saya itu pamflet yang sangat berpengaruh, sehingga membuat itu dipercaya oleh sekutu, pihak yang baru menang perang pada Perang Dunia Kedua. Atau esainya Soekarno, nasionalisme, Islam, dan komunisme, tahun 26 atau 27. Itu menurut saya esai yang penting. Atau Gunawan Muhammad, The Death of Sukarno, tahun 86. Atau Abdurrahman Wahid, tahun 82. Tuhan tidak perlu dibela. Menurut saya ingin mengumpulkan itu semua. Saya lagi saya membaca hampir semua karya-karya penting dari para penulis Indonesia, Idrus, Sultan Takdir Ali Syahbana, siapa lagi yang ada di Papua, di Timor, dengan harapan ini akan jadi 1 buku buat kita bercermin. Dan lagi-lagi buat kita tahu bahwa kata-kata itu powerful. Orang yang menulis itu menghitung kata-katanya terlebih dahulu, melakukan verifikasi sebelum dia bicara. Saya sangat percaya pada dunia menulis. Dan saya mau buktikan dengan buku ini bahwa sejarah kita tidak sempurna. Negara ini juga didirikan dengan tidak dengan sempurna, tetapi ini sebuah cita-cita menjadi Indonesia yang lebih baik, menjadi Indonesia yang diperbarui terus-menerus. Ya, oke. Kasih Andreas Sarsono atas ceritanya dan kesaksian berbagi dengan pemirsa UPI-SO yang saat ini menyelenggarakan acara launching Go Nasionalnya. Sekali lagi, sebelum kita mengakhiri, ada satu quote menarik dari seorang Andreas Sarsono, bahwa jika ingin bahagia, cukup dengan membantu orang-orang bahagia. Ini sebuah kisah yang menarik tentunya, sisi lain dari seorang Andreas Sarsono. Sekali lagi, Andreas Sarsono, terima kasih atas waktunya, dan semoga sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga dan teman-teman yang berada di Garut ya, Jawa Barat hari ini. Oke, makasih Andreas Sarsono dan pemirsa UPI-SO serta teman-teman di berbagai kota di Indonesia. Dengan berakhirnya wawancara kita dengan Andreas Sarsono, maka berakhir pula edisi perdana UPI-SO Go Nasional pada siang hari ini, tepat di tanggal 12 bulan 12 2020 jam 12:12 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh kru, seluruh pihak, termasuk sejumlah teman-teman media yang berkolaborasi dengan UPI-SO dan Kabar Makassar dan Kabar Group Indonesia Network. Kami menyebutnya sebagai kolaborasi masa depan, karena Indonesia ini butuh kolaborasi bersama dengan semua pihak, termasuk teman-teman dari Surabaya. Saya ucapkan terima kasih buat Cak Luki dari beritajatim.com, ada Kakak Cunting dari kabarpapua.co.id, ada kawan Hamdi di terasmaluku.com, ada dari Kalimantan, ada infobanua.co.id, ada Dato Rosdi dari Sumatera, riaonline.co.id, ada Kak Roni Buol di zona utara Manado, Sulawesi Utara, ada Kakak Jupri Rahim dari sutrakini.com, ada Pak Nuari dari Mamuju,
ada Ketua Besar Suwarjono di suara.com, dan teman-teman di Jakarta dan Kabar Indonesia, ada Pak Abbas Sanji dan teman-teman di sana. Semoga kita semua sehat-sehat, dan terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini itu sebuah langkah kecil untuk perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Upiso on the spot dari Makassar, Upiso untuk perubahan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.